Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur. Kenapa Bu? Karena Allah telah memberi kita nikmat kesehatan guna mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas memimpin doa kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah selesai ya. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya nih, benda apa saja yang ada di samping kalian atau di dekat-dekat kalian? Iya pinter Ica. Apa Ica? Buku. Oh iya pinter. Ada lagi? Maya. Oke, apa Maya? Pensil. Nah pinter. Ada lagi dak? Oke. Roni apa? Meja. Iya pinter. Pinter ya anak-anak ibu ya, bisa menyebutkan benda-benda di samping atau di sekitarnya. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang tematik kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 4. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di pembelajaran 3, yaitu tentang mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Nah, sekarang selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman lain di Indonesia. Salah satunya yaitu keragaman berbahasa. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keragaman bahasa di Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apa Bu tujuannya? Yang pertama nih, setelah membaca teks, siswa itu mampu menyebutkan ide pokok dan informasi baru dari teks bacaan tersebut dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, siswa setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah di Indonesia dengan benar. Seperti itu. Nah anak-anak, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok ada 4 orang anak. Nah, di sini apa saja yang nanti kalian diskusikan, yaitu yang pertama, di provinsi mana kamu tinggal. Yang kedua, dalam berkomunikasi, bahasa apa saja yang digunakan penduduk provinsimu. Yang ketiga, tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Nah, nanti tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Dibuka ya buku temanya, di situ ada bentuk tabel. Nanti diisi ya. Ibu tunggu, Ibu kasih waktu 1 menit. 2 menit lah. Ya. Baik, udah selesai? Udah. Nah, sekarang coba siapa yang berani membacakan tadi penjelasan atau diskusinya? Oke, Ica, silahkan. Sudah? Oke, terima kasih jawabannya Ica. Ibu akan membacakan lagi apa yang disampaikan Ica. Ica tadi membacakan bahwa provinsi tempat tinggalnya di Jawa Barat. Bahasa yang digunakan masyarakat yaitu bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Nah, di sini ada contoh bahasa Sundanya yaitu tuang. Kemudian bahasa Jawanya adalah medok. Kemudian bahasa Indonesianya makan. Terus yang kedua bahasa Sundanya galeut. Kemudian bahasa Jawanya ngunjuk. Kemudian bahasa Indonesianya minum. Yang ketiga bahasa Sundanya kulem. Kemudian bahasa Jawanya sare. Bahasa Indonesianya tidur. Nah, bahasa yang keempat bahasa Sundanya angkat. Bahasa Jawanya tindak. Bahasa Indonesianya pergi. Yang terakhir bahasa Sundanya mustaka, bahasa Jawanya mustoko, kemudian bahasa Indonesianya kepala. Nah, itu tadi adalah hasil diskusi kelompok Ica. Terima kasih ya Ica dan kelompok. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan membaca tentang teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, siapa yang mau membacanya? Tidak ada? Ibu tunjuk saja ya. Rahma, baca ya dari awal.
Baik, terima kasih Rahma. Bagus sekali bacaannya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau setelah membacanya? Nah, di sini kita akan berdiskusi lagi. Mari berdiskusikan bersama teman sebangku kalian. Nah, di sini Ibu akan menanyakan tentang ide pokok dan informasi apa saja yang kalian dapatkan. Silahkan berdiskusi ya. Nanti setelah itu tuliskan pada buku tulis, dan setelah itu kalian bacakan apa yang kalian dapatkan, ide pokoknya dan informasi barunya. Nah, selanjutnya tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk berikut menggunakan ejaan yang tepat. Nah, anak-anak, kalian harus menuliskan informasi dari bacaan yang telah dibaca, yaitu bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Apa saja informasi yang kalian dapatkan? Siapa yang berani membacakannya? Oke. Wahyu, ayo dibacakan. Iya, baik. Terima kasih Wahyu. Ibu akan membacakan kembali informasi yang dibacakan Wahyu tadi ya. Yang pertama, Papua Nugini adalah negara dengan bahasa paling banyak, yakni 867 bahasa. Yang kedua, Indonesia adalah negara kedua dengan bahasa terbanyak di dunia, yaitu 742 bahasa. Yang ketiga, Pulau Jawa yang paling padat penduduknya hanya memiliki 20 bahasa. Yang keempat, Pulau Papua dengan jumlah penduduk yang sedikit memiliki bahasa sebanyak 271. Yang kelima, kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. Selanjutnya, bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah adalah yang tak memiliki generasi muda pelanjut bahasa ibunya. Yang ketujuh, satu-satunya generasi yang masih merupakan penutur fasih bahasa daerah adalah generasi dewasa. Oke, itu yang dibacakan oleh Wahyu. Ibu tambahin ya, yaitu yang pertama, bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Yang ke-9, tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Yang ke-10, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Yang ke-11, kita itu perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang. Anak-anak, kita itu harus selalu menjaga kelestarian bahasa daerah. Salah satu caranya itu dengan menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari ya. Jangan lupa, jangan gengsi. Kan aku mau pakai bahasa Indonesia gitu. Tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia, tapi supaya kita bahasa daerah tidak punah, kita harus menggunakan bahasa daerah untuk bahasa dalam percakapan sehari-hari. Seperti itu ya. Baik, anak-anak ibu akan bertanya, apa saja bahasa daerah di Indonesia itu? Siapa yang tahu? Iya, Roni. Apa bahasa mana? Daerah Sumatera. Iya, bahasanya apa saja? Iya, baik, bahasa Aceh. Terus Bangka, terus Batak Alas, kemudian Batak Angkola. Iya, benar. Iya, Maya, apalagi? Daerah Jawa, bahasanya apa saja? Iya, Jawa. Terus Sunda. Iya, benar. Kemudian ada lagi? Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, Bu. Iya, apa saja? Iya, bahasa Abui, bahasa Adang. Iya, benar. Anak-anak pintar sekali. Selanjutnya, mari kita membaca teks pada buku siswa. Coba buka bukunya masing-masing. Apa saja yang bisa kita baca di situ? Ada ragam bahasa daerah di Indonesia. Siapa yang berani membacanya? Iya, Ratna, silahkan dibaca ya. Sampai berkembang di Indonesia sebelum tapel. Oke, terima kasih Ratna. Nah, di sini Ibu ada peta nih. Ini peta pulau mana? Iya, ini peta pulau Sumatera. Bahasa Sumatera apa saja? Mari kita lihat di bukunya. Sumatera.
di Pulau Sumatera ada bahasa Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi atau Pakpal atau Singkil. Kemudian Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Enggano, Goyo, Kerinci, Komering, Kubu, Lampung Api, Lampung Nyo, Lubu, Melayu, Melayu Jambi, Mentawai, Minangkabau atau Anyok Jambi, Musi, Nias, Rejang, Simiulu, Lekon, dan Haloban. Itu adalah bahasa daerah pada daerah Sumatera. Kemudian yang kedua apa tuh di bukunya tuh? Iya, bahasa Jawa. Ini peta Pulau Jawa. Nah, di sini anak-anak bahasa Jawa itu apa saja, Bu? Itu di bukunya ada bahasa Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa Kangean, Jawi, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tangen. Nah, yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga adalah daerah Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ini adalah peta Pulau Bali. Nah, ini adalah peta Pulau Nusa Tenggara. Nah, anak-anak, bahasa apa saja yang ada di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara? Yaitu ada Bali, ada Sasa, ada bahasa Abui, ada bahasa Adang, ada bahasa Adonara, Alar, Amarasi, Anatalu, Bengkala, Bilba, kemudian Bima, Belangor, Buna, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Yang keempat adalah bahasa di daerah Kalimantan. Apa saja? Ini Ibu punya peta lagi, yaitu peta Kalimantan. Nah, di sini bahasa Kalimantan itu apa saja? Yang pertama ada Ampanang, Aiheng, Bahau, kemudian Bakati, Bekati, Rara, Bekati Sara, Bakumpai, bahasa Banjar, Basak, dan banyak lagi ya tentunya. Nah, selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah Sulawesi. Apa saja sih, Bu, bahasa Sulawesi itu? Yang pertama ada Andio, yang kedua Arale, Tabulahan, Bada, Bahansui, kemudian Bangkai, Banti, Baras, dan masih banyak lagi. Yang keenam adalah Maluku. Ibu punya gambar peta Maluku. Mana ya? Nih, ini adalah gambar peta Maluku. Nah, anak-anak, bahasa Maluku itu apa saja, Bu? Maluku itu ada Alune, ada Amahai, ada Ambeulu, ada Aputai, ada Asilulu, ada Babar, ada Tanggara, Babar Utara, Banda, Barakai, Bati, Batulei, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah daerah Papua. Wah, Papua nih, jauh sekali ya Papua itu ya anak-anak. Di Papua ini ada bahasa daerahnya. Tadi bahasa Papua banyak sekali ya. Di antaranya ada bahasa Abrab, ada bahasa Akhu, ada bahasa Airoran, ada bahasa Airo, ada bahasa Aki, Dani, Dem, Foya, dan banyak lagi. Nah, nanti anak-anak baca-baca lagi ya yang ada di buku temanya. Nah, dari tabel di atas, anak-anak itu dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan satu pulau atau kepulauan itu terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita itu mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya, mari anak-anak berdiskusi lagi ya. Diskusikan dengan kelompokmu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mencegah kepunahan dari bahasa daerah. Nah, nanti ditulis pada tabel. Ibu tunggu ya. Tuliskan pada tabel. Kemudian siapa yang berani nanti dibacakan ke depan ya. Nah, anak-anak, kira-kira bahasa daerah mana saja yang belum dibahas di teks? Iya, bahasa mana? Maluku. Udah tadi. Apa-apa yang belum? Apa saja nih yang belum? Bahasa mana? Bahasa Aceh. Sudah, tadi sudah dibahas loh. Apa saja yang belum ya? Oke, udah ada yang sudah membuat apa saja yang dapat mencegah kepunahan keragaman bahasa daerah di Indonesia. Oke, baik. Kelompok siapa yang berani membacakan di depan, membacakan hasilnya? Iya. Silakan kelompoknya Maya.
Iya, baik, terima kasih. Kelompok Maya, Ibu akan membacakan lagi apa yang dapat mencegah kepunahan keragaman bahasa dari kelompok Maya tadi. Yang pertama, sering menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, tidak malu menggunakannya di tempat umum. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap istilah-istilah dalam bahasa daerah. Kan dalam bahasa daerah banyak nih istilah-istilahnya nih. Seperti di daerah Jawa, kepala itu istilahnya mustoko. Kalau bahasa Indonesia kepala, iya seperti itu. Yang keempat, menerapkan istilah-istilah bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Yang kelima, belajar membiasakan diri berbicara bahasa daerah di keluarga. Jadi ini anak-anak di rumah bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing ya, ketika berbicara sama ayahnya, ibunya, neneknya, ataupun kakaknya, seperti itu. Nah, Ibu minta anak-anak Ibu menuliskan sebuah cerita rakyat sesuai dengan yang kalian mau dan menggunakan bahasa daerah ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Nah, tadi apa saja yang kita pelajari selama pembelajaran kita? Oh iya, kita belajar tentang bahasa Indonesia itu sudah hampir punah. Kemudian Indonesia ini memiliki berbagai atau beragam bahasa daerah. Iya, contohnya daerah apa tadi? Daerah Sumatera, ada bahasa Aceh, ada bahasa Melayu, kemudian bahasa Jawa, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Daerah mana lagi? Nih, daerah Maluku, ada bahasa Alune, ada bahasa Amahai, ada bahasa Ambeulu. Iya, kemudian kita juga belajar tentang ide pokok yang ada pada bacaan teks tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita tadi juga belajar tentang apa saja hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah. Iya, tadi ada sering menggunakan dalam percakapan sehari-hari, berbicara dengan orang tua, kakak, menggunakan bahasa daerah, kemudian tidak malu menggunakannya di tempat umum. Iya, seperti itu. Nah, anak-anak, Ibu nih tanya apa saja yang kita lakukan di kelas tadi. Iya, kita berdiskusi, kita menuliskan informasi baru, kita melakukan tanya jawab tentang bahasa daerah, kita menyebutkan bahasa daerah. Iya, pintar. Nah, pelajaran kita Ibu akhiri sampai di sini ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.